Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah, NPM 18160082, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan problematika pendidikan di Indonesia dengan tema mahalnya biaya pendidikan di Indonesia untuk memenuhi mata kuliah, isu masalah dan pendidikan di SD. Biaya pendidikan yang bermutu itu mahal. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi membuat masyarakat yang tidak mampu tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang-orang miskin tidak boleh sekolah. Untuk masuk pendaftaran sekolah taman kanak-kanak dan SD saja saat ini dibutuhkan biaya ratusan hingga jutaan rupiah. Masuk SMP bisa mencapai 1 juta sampai 5 juta. Bahkan di perguruan tinggi bisa mencapai 1 juta sampai puluhan juta. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS, manajemen berbasis sekolah. MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, komite sekolah atau Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Komite sekolah terbentuk, segala pungutan uang sekolah lebih teratur. Namun pada tingkat implementasinya ia tidak transparan, karena biasanya yang dipilih menjadi pengurus dan anggota komite sekolah adalah orang-orang terdekat dengan kepala sekolah. Akibatnya, komite sekolah hanya menjadi perantara kebijakan kepala sekolah, dan MBS pun hanya menjadi perantara dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya. Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan publik pun tak lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-40% dari APBN setiap tahunnya, merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban. Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8%. Dari APBN 2005 hanya 5,82% yang dialokasikan untuk pendidikan. Bandingkan dengan dana utang, membayar hutang yang menguras 25% belanja dari APBN. Rencana pemerintah memprivatisasi pendidikan dilegitimasi melalui sejumlah peraturan seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RUU, Badan Hukum Pendidikan. Rancangan peraturan pemerintah tentang pendidikan dasar dan menengah, dan RPP tentang wajib belajar. Penguatan pada privatisasi pendidikan itu misalnya terlihat dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu disebutkan penyelenggara dan satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbadan hukum pendidikan. Melalui rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, pemerintah berencana untuk memprivatisasi pendidikan. Semua satuan pendidikan kelak akan menjadi badan hukum pendidikan yang wajib mencari sumber dananya sendiri. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah negeri, dari SD hingga perguruan tinggi. Bagi masyarakat tertentu, beberapa PTN yang sekarang berubah menjadi badan hukum milik negara, itu momok. Masuk PTN sudah dianggap tidak penting jika alasannya bahwa pendidikan bermutu itu harus mahal. Maka argumen ini hanya berlaku di Indonesia. Di Jerman, Prancis, Belanda, dan negara berkembang lainnya,
Banyak perguruan tinggi yang bermutu, namun biaya pendidikannya rendah. Bahkan, beberapa negara ada yang menggratiskan biaya pendidikan. Solusi dari permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia yaitu ada dua. Yang pertama, solusi sistematik dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti yang telah diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Yang kedua yaitu solusi teknis, solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelenggarakan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.